Shalom dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu dalam doa. Segala puji dan syukur kami panjatkan kepadamu ya Bapa, kasih-Mu menyertai kami hingga pada saat ini, Engkau memberikan kami kesehatan. Bapa, saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu, sertai kami dalam hati dan pikiran kami, agar kami mampu mengerti dan juga melakukannya. Terima kasih Bapa, amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, teks renungan pada hari ini, Selasa 24 Juni 2025, diambil dari Yohanes 1 ayat 29. Pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya, dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Dalam bahasa Batak, Yohanes ada ayat 20 torang ni arinai, di ida si Yohanes ma, Yesus roh tusi, jadi dogma, odo biru-biru ni debata, nama morsan dosa ni pertibion. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mendengar nama Yohanes Pembaptis bukanlah menjadi hal yang jarang bagi kita. Kita mengenalnya sebagai dalam perannya yang membaptis Yesus Kristus, dan juga dalam kesaksiannya untuk memperkenalkan Yesus Kristus sebagai anak Allah untuk menebus dosa manusia. Salah satu kesaksiannya diungkapkan dalam Yohanes 1 ayat 29 ini. Ia mengatakan bahwa Yesus adalah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Kita diperhadapkan dengan kata anak domba Allah, merujuk pada suatu korban yang sempurna yang dilakukan Allah melalui Yesus Kristus untuk menebus dosa manusia sebagai jalan keselamatan untuk menuju kehidupan yang kekal. Jelaslah tampak bagaimana Allah mengasihi manusia. Namun kita perlu mengerti bahwa penghampusan dosa yang dilakukan oleh Allah bukanlah semata-mata karena manusia benar. Bukan karena manusia layak, tetapi karena Allah sendiri melayakkan dan juga membenarkan manusia. Kita juga perlu mengetahui bahwa Yesus mengampuni dosa dan tidak lagi mengingat-ingat dosa itu. Dalam Yeremia 31 ayat 34 dikatakan, sebab aku mengampuni kesalahan mereka dan tidak mengingat lagi kesalahan mereka, serta tidak mengingat lagi dosa mereka. Jika kita perhadapkan dengan situasi dan juga kehidupan kita pada masa kini, kita perlu mengakui bahwa dalam pikiran, tindakan, dan juga perbuatan kita terus melakukan kesalahan dan juga pelanggaran. Dan juga kita melakukan hal-hal yang tidak diinginkan oleh Allah. Namun kita juga perlu mengerti bahwa setiap kita melakukan kesalahan, setiap kita memahami dan juga setiap kita menyadari bahwa kesalahan yang kita buat ini, kita lakukan, disitulah pengampunan Allah terjadi. Dari hal itu, kita dapat mengerti bagaimana Allah sangat menyayangi kita. Dia sangat mengetahui dan memahami kita lebih dari apapun. Dia bahkan mengetahui setiap rancangan, setiap tindakan, setiap rencana dan keinginan kita. Meskipun apa yang kita lakukan, apa yang kita inginkan, tidak sepenuhnya adalah kehendaknya, adalah keinginannya, dia menyesuaikan itu dengan rencananya. Dalam penghapusan dosa, kita harus menyadari bahwa Allah mengasihi kita. Kita harus menyadari bahwa dia rela mengaruniakan Yesus Kristus sebagai anaknya yang tunggal untuk menebus dosa kita, untuk menyelamatkan kita dari maut, menuju keselamatan yang kekal. Untuk menindaklanjuti perbuatan yang dilakukan Allah kepada kita, maka kita harus menjadi saksinya dengan cara mengasihi sesama kita. Kita harus mengabarkan bagaimana keselamatan Allah terjadi pada kita, sehingga seluruh orang dapat merasakan perbuatannya juga. Sehingga dengan demikian, seluruh manusia memperoleh keselamatan yang dikerjakannya. Teks kita pada hari ini mengajak kita untuk menjadi saksi Kristus, menjadi berkat untuk sesama kita oleh karena Allah mengasihi kita. Demikian renungan kita pada hari ini, kita bersatu dalam doa. Segala puji dan syukur kami panjatkan kepadamu ya Bapa, kasih-Mu tetap ada pada kami hingga pada saat ini. Saat ini kami telah mendengarkan firman-Mu, sertai kami
dalam pikiran kami, dalam pemahaman kami akan firman-Mu, agar kami dapat melakukannya sebagai saksi-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.